Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dialah yang lebih kutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta. Dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia. Sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan kukasihi lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya, sebab kemilaunya tidak kunjung henti. Namun demikian, besertanya datang pula kepadaku segala harta milik dan kekayaan yang tak terpemanai ada di tangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Buatlah sukacita kami seimbang dengan duka cita di masa lalu, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum.
Firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Lalu berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab,
Sungguh aku berkata kepadamu, barang siapa karena Injil meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, setiap orang rasanya pasti memiliki prioritas yang hendak dicapai atau hendak diperoleh di dalam hidupnya. Dan bagi orang beriman, prioritas itu bukan hanya soal apa yang bisa diperoleh di dunia, tetapi juga apa yang didapatkan setelah kematian, yaitu hidup kekal. Pertanyaan seorang muda yang ditujukan kepada Yesus ini adalah pertanyaan seorang yang baik. Ia bukan orang sembarangan karena hartanya banyak. Dan pasti ia memiliki posisi yang baik juga di mata masyarakat, baik pula di dalam hidupnya sebagai seorang beriman akan Yahweh. Maka ketika Yesus menanggapi pertanyaan itu, ia mengatakan, kamu pasti tahu segala perintah Allah. Kalau orang tidak baik, pasti orang tidak tahu perintah Allah. Orang ini tahu. Lalu Yesus mengutip kembali apa yang ada di dalam perjanjian lama. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, serta menghormati ayah dan ibu. Dan betul orang ini menjawab, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ini bukan orang sembarangan. Jelas orang baik, orang saleh yang hidup menurut Taurat. Lalu Yesus mengingatkan, masih ada satu yang kurang. Pergi, jual apa yang kamu miliki dan berikan kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Saudara sekalian yang terkasih, ternyata ajakan Yesus ini tidak mudah. Karena orang itu kemudian malah pergi meninggalkan Yesus dengan kecewa, sedih. Catatannya tadi, karena hartanya banyak. Apa yang sudah dilakukan baik di dalam kehidupan, ternyata ketika berhadapan dengan ajakan Yesus untuk berani percaya kepada Allah, kepada penyelenggaraannya, menemukan penghalang, yaitu kekayaan. Kita bisa bertanya sekarang, apa kalau ikut Yesus itu tidak boleh kaya? Gereja ini tidak ada yang tidak kaya. Minimal punya tanah, punya bangunan, dan punya properti-properti yang lain. Gereja itu tidak miskin. Maka mengikuti Yesus memang tidak dilarang untuk menjadi kaya kalau memang kita bekerja dan mendapatkan
Apa sebagai hasil kerja kita itu misalnya penghasilan dan bahkan kita mungkin bisa memperoleh banyak hal. Sama sekali tidak dilarang. Kerja jujur, kerja baik, ya. Silahkan. Yang Yesus ajak adalah jangan sampai kekayaan menjadi penghalang untuk percaya dan mengikuti Tuhan. Dan itu yang tadi terjadi pada orang yang bertanya kepada Yesus ini. Dia sudah buat baik seperti Taurat. Harapkan dan tetapkan untuk seorang Yahudi. Tetapi begitu sampai kepada tawaran Yesus, kalau engkau percaya sungguh kepada Allah, engkau percaya kepadaku, jual hartamu dan ikutlah aku. Bagikan itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan orang ini lalu mundur. Dengan kata lain, hatinya masih terpaut dan terikat pada apa yang ia miliki sebagai kekayaan. Ia letakkan kepercayaan kepada Allah di bawah kepercayaannya kepada harta miliknya. Karena itu ia pergi, tidak lagi menanggapi apa yang Yesus tawarkan untuk mengikuti dia. Jadi kelekatan kepada harta bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk mau percaya dan mengikuti Tuhan. Jadi masalahnya bukan pada kekayaannya. Masalahnya adalah pada keterikatan hati kepada kekayaan itu. Maka kalau kita amati, ada banyak orang kaya yang terikat dengan hartanya dan karena itu mungkin lalu hidupnya juga tidak pernah tenang. Tidak kurang apapun tetapi hidupnya tidak pernah tenang karena apa? Selalu dikhawatirkan dengan posisi dan status kekayaannya. Bertambah berapa, berkurang berapa, rugi berapa, untung berapa. Dan itu terus mungkin yang ada di dalam kepala dan hatinya. Sehingga hidupnya tidak pernah tenang. Merungsung. Tapi juga tidak sedikit orang yang memiliki harta bahkan kaya raya, tetapi sama sekali hatinya tidak terikat dengan kekayaannya. Dia memiliki sikap lepas bebas. Kekayaan disyukuri, apa yang bisa dibagi-dibagi. Kalau ada yang orang membutuhkan mungkin juga dengan siap sedia menawarkan bantuan. Dan ia tidak pernah digelisahkan dengan berapa banyak harta yang berkurang atau bertambah. Karena percaya itu semua adalah penyelenggaraan Tuhan. Nah, kalau orang begitu, kekayaan tidak akan pernah menjadi halangan bagi mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena menyadari, ya apa yang aku punya itu pun anugerah dari Tuhan. Sekalipun aku bekerja keras untuk itu. Saudara sekalian yang terkasih, maka hati ini penting. Di mana hati kita terikat, di mana hati kita ini kita tuju atau arahkan, di mana prioritas di dalam hidup kita itu kita letakkan. Ini yang mau Yesus tawarkan kepada kita. Ia mengajak pengikutnya untuk percaya. Bahkan kalau di dalam bagian Injil yang lain terkait dengan soal kepercayaan atau kekhawatiran, bahkan Yesus gambarkan dengan amat indah. Lihat burung-burung pipit, tidak pernah nanam, tidak pernah menuai, tapi bisa makan. Gambaran yang amat indah untuk menepis segala kekhawatiran seolah-olah Allah itu tinggal diam dan tidak peduli di dalam hidup kita. Sebaliknya, Allah sungguh peduli dan memperhatikan hidup kita. Bahwa tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, itu iya. Tetapi jelas Allah selalu memperhatikan kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Dan karena itu ia mengajak kita untuk percaya. Kalau kemudian kepercayaan kita ukur dengan segala sesuatu yang menjadi keinginan kita dan itu harus dikabulkan,
kita akan kecewa. Karena jelas tidak semua keinginan kita itu bisa kita penuhi, atau istilah kita Tuhan berikan di dalam hidup kita. Nah, itu kan sama seperti gambaran yang paling umum, keinginan seorang anak itu juga tidak akan pernah semuanya dipenuhi oleh orang tua, karena orang tua juga punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri tentang apa yang baik bagi anaknya. Demikian juga dengan Allah kita. Saudara sekalian yang terkasih, maka pun kalau kita kerap kali merasa ajakan Tuhan ini sulit, mustahil mungkin kita katakan, seperti para murid tadi, kalau begitu siapa yang bisa masuk surga? Dan Yesus hanya bilang, bagi Allah tidak ada hal yang tidak mungkin. Jadi meskipun tampaknya bagi kita berat, karena kita merasa harta itu penting, maka kita harus mengejar itu mati-matian. Yesus ingatkan, oke, pun kalau kita gagal dan masih jatuh di dalam percaya kepada Tuhan, jangan kecil hati karena Tuhan masih beri kesempatan. Yesus bilang, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kalau orang mau bertobat, mengalihkan keterikatan hatinya kepada Allah, orang akan diselamatkan. Dan semuanya dikembalikan kepada kita, pada kehendak bebas kita. Allah tidak pernah memaksa kita. Saudara sekalian yang terkasih, maka mari kita mohon kepada Tuhan semangat lepas bebas dengan penuh syukur. Lepas bebas pada apapun yang ada di sekitar kita. Mungkin harta, mungkin nama baik, mungkin karier, mungkin relasi. Jangan sampai itu semua menghalangi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kekayaan ini tadi hanya salah satu contoh. Karena mungkin bagi orang lain misalnya yang penting adalah karier. Sehingga orang mati-matian mengejar karier kalau perlu mengorbankan orang lain. Ada yang begitu. Bagi yang lain lagi mungkin nama baik itu penting. Maka jangan sampai saya itu cacat di depan orang lain. Mbah piye carane saya harus kelihatan baik, sempurna. Meskipun untuk itu saya harus nutupi ini, nutupi itu, dan menyembunyikan ini atau itu misalnya. Dan itu menjadi penghalang kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak lagi hidup transparan. Kita tidak lagi mengikatkan diri kita pada kepercayaan kepada Allah, tetapi pada apa yang kita anggap ini yang menyelamatkan. Mungkin karier kita anggap menyelamatkan, nama baik kita anggap menyelamatkan, harta kita anggap menyelamatkan, jaringan relasi kita anggap menyelamatkan. Tapi lupa bahwa hanya Tuhan yang memberi keselamatan kekal kepada kita. Itu semua sifatnya duniawi, ya. Setelah hidup kita berakhir, mungkin orang akan lupa pada karier kita, diingat pun tidak. Apa yang dulu kita sebut sebagai teman atau sahabat, ketika kita mungkin jatuh satu demi satu juga mungkin meninggalkan. Prestasi kita mungkin hanya dicatat sekian tahun, setelah itu mungkin lenyap dalam arsip dan seterusnya. Harta sama saja. Begitu kita meninggal, tidak ada satupun yang kita bawa. Cukup lubang kuburan, peti, ya mungkin apa yang perlu, seperangkat untuk mendandani jenazah kita. Tidak ada yang kita bawa. Dan harta juga tidak pernah misalnya membuat kita akhirnya menambah usia meskipun Tuhan misalnya menginginkan. Kalau Tuhan inginkan, selesai. Kita mau meninggal usia berapapun, harta tidak pernah bisa memperpanjang usia kita. Kalau memang Tuhan menginginkan kita kembali kepadanya. Hanya Tuhan yang memberi keselamatan kekal. Maka ini yang tadi ditawarkan Yesus. Percayalah kepadaku, ikutlah aku, apa yang kamu punya bisa kamu bagi. Jangan khawatir. Ekstrim memang, ya. Sebagai contoh ekstrim. Tetapi poinnya adalah bahwa supaya hati kita
tidak terikat dengan apa yang kita punya, melainkan kita mengikatkan diri kita pada Allah sendiri, Sang sumber keselamatan. Mari saudara sekalian yang terkasih, kita mohon rahmat kepercayaan dengan penuh rasa syukur, tetapi juga sekaligus sikap lepas bebas sekali lagi pada apapun yang ada di sekitar kita, sehingga kita tahu persis ini prioritas hidupku sebagai orang beriman, yaitu bersatu senantiasa dengan Allah. Yang lain-lain Allah akan tambahkan tanpa kita merasa khawatir. Kalau hidup kita letakkan di tangan Allah, bekerja menjadi lebih tenang, berusaha menjadi lebih optimis, menjalin relasi juga menjadi lebih tenang, aman, tidak diliputi dengan konflik, dan banyak hal yang lain lagi, karena sandaran kita adalah Allah. Tetapi sebaliknya, kalau sandaran kita itu adalah ukuran-ukuran yang mungkin di mata dunia berharga, mungkin untuk sesaat kita merasa berhasil, tetapi untuk kemudian bisa jadi keberhasilan itu hanya sementara dan kemudian bahkan hilang dan sirna. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kepercayaan kita ditambahkan, sehingga kita juga berani bertobat senantiasa untuk mengarahkan diri. Pun kalau kita gagal, jangan kecil hati, karena Tuhan sendiri tadi sudah katakan tidak ada hal yang mustahil bagi Allah kalau kita mau mengarahkan diri kepadanya.